luar biasa, Allahu Akbar. Oke abang kakak, masih seperti biasa ketemu lagi dengan Mustina dalam mata pelajaran tematik, tepatnya tema 4, keluargaku, subtema 4, kebersamaan dalam keluarga, pembelajaran 1 dan 2. Oke abang kakak, seperti biasa sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu agar segala kegiatan kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk berdoa sama-sama. Ada berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya abang kakak, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bertemu dalam video pembelajaran seperti biasanya. Sebelum kita lanjutkan ya materi selanjutnya, kita akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yuk kita sama-sama belajar. Oke abang kakak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama dengan mendengarkan cerita guru, siswa mampu bersyukur memiliki keluarga dengan baik. Selanjutnya, dengan mengerjakan latihan di buku siswa, siswa mampu mengenalkan ungkapan terima kasih dan mengucapkannya dengan baik dan benar. Selanjutnya, dengan menyanyikan lagu kasih ibu, siswa mampu mengungkapkan ungkapan pujian baik dia secara lisan maupun tulisan dengan baik. Selanjutnya, dengan meronce, siswa mampu mengkreasikan hasil alam yaitu biji atau kerang dengan baik dan memiliki nilai keindahan. Selanjutnya, dengan memilih gambar yang menunjukkan kegiatan membersihkan rumah, siswa dapat mengaplikasikan kegiatan tersebut dalam keseharian di rumah dengan baik. Selanjutnya, abang kakak, dengan mengamati gambar, siswa mampu menunjukkan kosakata, ungkapan terima kasih, lisan atau tulisan dengan tepat. Selanjutnya, dengan mengamati gambar, siswa mampu menunjukkan kosakata, ungkapan permintaan tolong dengan tepat. Selanjutnya, abang kakak, dengan melihat contoh bermain balap engklek atau lompat dengan satu kaki, siswa mampu mengetahui prosedur gerakan melompat satu arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Dan yang terakhir, dengan melihat contoh, siswa dapat melakukan gerakan loncat dalam permainan lomba balap engklek atau lompat dengan satu kaki dengan baik dan benar. Nah, abang kakak, itu dia tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke materi yang pertama. Nah, coba perhatikan abang kakak, di situ ada kegiatan keluarga Siti yang sedang piknik atau liburan di mana ya abang kakak ya? Iya ya, di pantai. Kita baca dulu teksnya ya Bang Kakak. Kebersamaan dalam keluarga. Banyak kegiatan dapat dilakukan bersama keluarga. Menjalankan ibadah kepada Tuhan, berkunjung ke rumah saudara, membantu ibu memasak dan merapikan kebun, berlibur bersama atau merayakan hari ulang tahun, melakukan kegiatan bersama keluarga sungguh menyenangkan. Oke abang kakak, itu tadi dia beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan bersama keluarga ya. Jadi bisa kita lakukan ya, salah satunya yaitu beribadah bersama, kemudian berkunjung ke rumah saudara, memasak dan merapikan kebun, serta merayakan ulang tahun dan sebagainya. Jadi bisa kita laksanakan bersama keluarga besar kita ataupun dengan keluarga inti. Nah abang kakak, kita lanjutkan. Nah coba perhatikan ya, di situ ada masih kegiatan keluarga Siti yang sedang berlibur. Kita baca dulu teksnya ya nak ya. Bersyukur memiliki keluarga. Minggu pagi Siti dan keluarganya pergi ke pantai. Mereka piknik dan berenang di pantai. Ayah dan ibu Siti menyiapkan makanan. Siti dan adiknya bermain pasir. Keluarga Siti sangat bahagia. Mereka selalu berkumpul bersama. Setiap hari Siti bersyukur kepada Tuhan. Siti bersyukur karena diberikan keluarga bahagia. Siti bersyukur dengan cara menjadi anak yang baik. Nah, abang kakak ya, jadi di sini ceritanya ya, Siti bersyukur kepada Allah ya karena diberikan keluarga yang bahagia ya. Coba perhatikan ya abang kakak, mereka sedang berlibur atau piknik bersama dengan keluarganya ya. Siti dengan adiknya rukun ya. Jadi di sini Siti bersyukur dengan cara bagaimana abang kakak? Dengan cara menjadi anak yang baik. Nah, anak yang baik itu seperti apa ya abang kakak? Ada yang tahu nak? Seperti apa anak yang baik?
Iya, ya salah satunya itu, kita mengerjakan ya, apa yang diperintahkan oleh orang tua atau mendengarkan nasihatnya ya, dan lain sebagainya. Oke, Abang Kakak, kita lanjutkan ya. Coba perhatikan bagaimana caramu berterima kasih kepada Tuhan. Sebutkan 5 cara kamu mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan ya, Abang Kakak. Jadi kita selaku manusia ya, yang diciptakan Allah, yang diberikan kesehatan dan diberikan keluarga ya, kita sudah sepantasnya berterima kasih kepada Allah. Bagaimana caranya? Ayo, siapa yang tahu, Abang Kakak? Ada yang tahu, Nak? Iya, yang pertama adalah ya, satu, selalu beribadah ya. Jadi jangan lupa untuk melaksanakan ibadah wajibnya, terutama sholat 5 waktu ya. Kalau sholat 5 waktunya sudah teratur ya, bisa kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnahnya ya, selalu beribadah. Yang kedua yaitu menjauhi larangannya. Nah, Abang Kakak ya, menjauhi larangannya juga salah satu cara kita berterima kasih kepada Allah ya. Kita harus menjauhi larangannya seperti apa? Tidak melawan kepada orang tua kita dan lainnya. Yang ketiga yaitu mematuhi perintahnya. Dan yang keempat bersyukur. Dan yang kelima tidak mengeluh ya, Abang Kakak. Jadi kita tidak boleh mengeluh ya. Kita diberikan Allah cobaan atau diberikan Allah sesuatu hal yang tidak kita inginkan, kita tidak boleh mengeluh ya. Kita harus bersyukur kepada Allah. Oke, nah Abang Kakak, di sini ada penugasan. Kita baca dulu teksnya ya, Nak ya. Siti sedang makan malam bersama keluarganya. Sebelum makan, Siti baca doa terlebih dahulu. Siti berterima kasih kepada Tuhan atas makanan yang diberikan. Siti makan dengan lahap. Siti juga berterima kasih kepada orang tuanya. Orang tua Siti telah menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Bagaimana caramu berterima kasih kepada orang tua? Sebutkan 5 cara mengungkapkan terima kasih kepada kedua orang tuamu ya. Jadi sini Abang Kakak, setelah tadi kita berterima kasih kepada Allah ya, jadi kita berikutnya berterima kasih kepada orang tua kita ya. Dalam teks tadi ya Abang Kakak, orang tua kita sudah menyiapkan makanan yang kita butuhkan ya, terus memberikan apapun kebutuhan kita ya. Bagaimana caranya berterima kasih? Ada yang tahu, sayang? Oke ya, caranya berterima kasih kepada orang tua yang pertama adalah menghormati orang tua ya. Jadi kita sebagai anak ya, kita harus menghormati orang tua kita. Yang kedua, mendoakan orang tua kita. Jadi kita sebagai anak ya, kita wajib mendoakan orang tua kita ya. Apa yang kita doakan? Kesehatannya ya, diberikan umur panjang, rezeki yang halal dan lain sebagainya ya. Setelah kita sholat, bisa kita doakan orang tua kita. Nah, di sini ya tugasnya, di situ ada nomor 3, 4 dan 5 kan belum ada isiannya, sayang. Ya, jadi tugasnya adalah menuliskan ya 3 lagi ungkapan terima kasih kita kepada orang tua kita ya, dituliskan di buku tematiknya ya, Bang Kakak. Kalau tidak bisa bertanya kepada orang yang lebih dewasa atau bisa bertanya kepada mamanya, kakak atau yang lainnya. Oke, Miss tunggu tugasnya ya, sayang ya. Kita lanjutkan ya, Abang Kakak. Coba perhatikan, di sini ada teks ya. Siti dan keluarganya sedang bernyanyi bersama. Lagu yang dinyanyikan adalah Kasih Ibu. Yuk kita bernyanyi bersama. Memberi, tak harap kembali.
Oke abang kakak, tadi kita sudah bernyanyi dengan judul lagu Kasih Ibu. Pernahkah kamu bernyanyi bersama keluarga? Bagaimana perasaanmu bersama keluargamu? Dengarkan cerita gurumu. Lagu tersebut bercerita tentang ibu. Lagu yang memuji kasih sayang ibu kepada kita. Dari lagu tersebut kita diajarkan untuk sayang kepada ibu. Ibu menyayangi kita sepanjang masa. Kita harus berterima kasih kepadanya. Kita bisa menghiburnya dengan ungkapan pujian. Ya, jadi abang kakak dalam lagu tersebut ya bercerita tentang ungkapan kasih sayang anak kepada ibunya ya. Jadi di sini kita harus banyak-banyak berterima kasih dan menyayangi ibu kita ya. Dalam Islam juga kita dianjurkan untuk menyayangi kedua orang tua, terutama ibu kita. Kenapa? Karena ibu kita mengandung kita selama 9 bulan dalam kandungan, kemudian menyusui dan membesarkan kita ya. Jadi abang kakak kita harus sayang kepada kedua orang tua kita, terutama ibu ya. Kita lanjutkan. Nah abang kakak coba perhatikan ya. Membantu ibu di dapur. Dayu suka membantu ibu. Dayu mencuci piring dan menyapu. Dayu membuang sampah di tempatnya. Sebagai hadiah atas bantuan Dayu, ibu Dayu memberikan 1 kantung biji kacang tanah. Dayu meminta izin ibunya untuk membuat kerajinan. Dayu meronce biji kacang tanah dengan bagus. Mari kita manfaatkan hasil alam untuk kerajinan. Apakah kamu pernah meronce? Abang kakak, ada yang tahu meronce itu apa? Ya, meronce itu contohnya kita menyatukan ya benda satu ke benda yang lain dengan cara menyatukannya dengan benang ataupun tali. Nah, sini kita akan meronce hasil-hasil alam. Ayo kita meronce dari hasil alam seperti biji, daun, batang, atau kerang. Nah, yang kita butuhkan adalah yang pertama itu benang dan yang kedua kerang atau biji-bijian, daun, atau bunga. Masukkan bahan nomor 2 ke dalam benang. Ya, jadi itu dia meronce ya, menggabungkan benda yang satu dengan benda yang lainnya. Nah, abang kakak bisa kerjakan di rumah ya. Bisa dia kalau punya daun ataupun bunga di rumahnya atau kacang-kacangan bisa kita meronce dengan bahan-bahan tersebut. Nah, kita lanjutkan abang kakak. Pilihlah gambar di bawah ini yang menunjukkan kegiatan membersihkan rumah. Nah, coba perhatikan gambarnya. Di situ ada 4 kegiatan ya. Yang mana ya abang kakak yang menunjukkan kegiatan membersihkan rumah? Coba kita checklist yang mana ya abang kakak? Yang nomor 1 itu Edo ya. Edo sedang ngapain sayang? Iya, sedang menyapu. Nah, menyapu itu termasuk membersihkan rumah atau tidak? Iya, termasuk, berarti kita kasih tanda checklist. Kemudian yang berikutnya coba perhatikan, seorang anak sedang membuang sampah sembarangan. Dia termasuk membersihkan rumah atau tidak? Iya, pintar, tidak, kita silang. Kemudian di bawahnya Siti, coba perhatikan ya apa yang dilakukan Siti. Iya, dia sedang merapikan tempat tidur. Nah, itu contoh membersihkan rumah atau tidak? Iya, contoh membersihkan rumah, berarti kita kasih tanda checklist. Kemudian anak yang terakhir coba perhatikan abang kakak, kegiatannya ngapain nak ya? Iya, coba perhatikan ya di mejanya ada tumpahan makanan ya, termasuk membersihkan rumah atau tidak? Iya, tidak, berarti kita kasih tanda silang ya. Kita lanjutkan abang kakak. Lani sedang berkunjung ke rumah nenek. Lani bertemu dengan semua keluarga besarnya. Lani sedang bersama keluarga besarnya. Lani diberi boneka oleh neneknya. Menurutmu apa yang harus Lani lakukan? Diskusikan dengan temanmu. Berilah 2 hal yang bisa Lani lakukan. Jadi di sini ketika berkumpul bersama keluarga besarnya, Lani diberikan boneka sama neneknya. Jadi kok menurut abang kakak, apa yang diucapkan atau dilakukan Lani kepada nenek sayang? Iya, yang pertama adalah berterima kasih ya, mengucapkan terima kasih kepada nenek ya. Jadi ketika kita diberikan atau dikasih hadiah atau apapun itu abang kakak sama orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, menjaga boneka pemberian nenek. Jadi ketika kita dikasih barang yang bisa berupa mainan atau apapun itu abang kakak, ya kita harus menjaganya ya, sebagai tanda bukti kita berterima kasih telah dikasih atau diberikan hadiah. Nah abang kakak, kita lanjutkan.
Nah, coba perhatikan, Udin sedang menonton televisi bersama keluarganya. Udin bercerita akan tugas sekolahnya. Udin meminta ayah membantu mengerjakan tugas sekolah. Diskusikan dengan temanmu. Yang pertama, apa yang harus Udin katakan kepada ayah? Yang kedua, jika ayah membantu Udin, apa yang harus Udin katakan? Jadi di sini Abang Kakak, Udin punya tugas yang diberikan oleh gurunya. Jadi dia pengen ataupun tidak bisa mengerjakan tugasnya, apa yang akan dikatakan Udin kepada ayah? Ya, kita bisa minta tolong ya. Ayah, tolong bantu saya atau Udin dalam mengerjakan tugas. Bisa kita menggunakan kata tolong ya. Jadi kalau kita meminta bantuan orang lain ya, kita harus menggunakan kata tolong. Ayah, tolong bantu Udin mengerjakan tugas Udin. Kemudian yang kedua, jika ayahnya membantu Udin, apa yang harus Udin katakan ya? Jadi ketika kita dibantu ya, dibantu oleh orang lain ya, kita harus mengucapkan terima kasih. Jadi di sini Udin akan mengucapkan terima kasih kepada ayahnya yang telah membantu dia mengerjakan tugasnya. Jadi, ayah terima kasih telah membantu Udin mengerjakan tugas Udin ya, Bang Kakak. Jadi ketika kita meminta bantuan ke orang lain menggunakan kata tolong. Setelah kemudian dibantu, kita mengucapkan terima kasih. Jangan lupa ya Bang Kakak, dan boleh dipraktekkan di rumah. Oke, sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. See you tomorrow ya. Selalu sholat 5 waktu dan jaga kesehatan ya. Disudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.